Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fadila dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor, Universitas Terbuka. Saat ini saya akan mengerjakan tugas dengan dosen tutor saya, yaitu Ibu Diah Fajar Nur, yang mana tugas ini akan mencari yaitu tentang penghasilan gaji karyawan. Terlihat di sini tugasnya yaitu untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji sebesar 5 juta rupiah, jika golongan B gaji sebesar 6.500.000 rupiah, dan jika golongan C yaitu sebesar 9.500.000 rupiah. Adapun jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Kemudian yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kemudian yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Di sini ada inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Dan juga untuk output atau tampilan ke layar, yaitu jumlah penghasilan, kita akan mencari gaji golongan plus gaji lembur. Baik teman-teman, langsung saja kita implementasikan di Visual Studio Code-nya secara langsung. Di sini sudah saya berikan nama yaitu hitung gaji ya. Kemudian kita berikan file format Java-nya yaitu hitung gaji karyawan.java. Baik, kemudian kita bisa dari awal ya, kita kemudian bisa membuat package-nya terlebih dahulu, yaitu package-nya judul di awal ya, yaitu hitung gaji. Jangan lupa diberikan tanda titik koma, kemudian enter. Lalu kita memberikan simbol import atau nama import. Kemudian kita memberikan format Java util.scanner. Yap. Kemudian kita menamakan ini public class. Nah, di sini sudah otomatis ya public class-nya itu sesuai dengan judulnya, yaitu hitung gaji karyawan.java. Baik, langkah selanjutnya kita bisa masukkan di sini public static. Di sini sudah otomatis ada autocorrect atau autocomplete ya, kita bisa masukkan enter atau klik enter agar meminimalisir kesalahan pada memasukkan kata-kata atau simbol ya. Itu termasuk tipsnya. Dan kemudian kita akan mencarikan variabel menyesuaikan dengan soal yang ditanyakan, yaitu yang pertama kita masukkan golongan menggunakan huruf kapital pada huruf paling depannya ya. Jam lembur. Kemudian kita bisa masukkan gaji pokok. Lalu kita bisa masukkan persentase lembur. Baik, kemudian kita bisa masukkan gaji lembur. Lalu kita bisa masukkan yang terakhir yaitu total gaji. Setelah itu kita bisa tekan enter. Lalu kita akan mencari menggunakan simbol ya, yaitu pertama kita bisa masukkan string. Kemudian kita mencari golongan. Ketik golongan, kita jangan lupa untuk memasukkan simbol titik koma. Kemudian kita mencari integernya, yaitu jam lembur. Lalu kita akan mencari gaji pokok menggunakan simbol long ya.
yaitu gaji pokok. Kemudian kita akan mencarikan persentase atau desimal menggunakan double ya. Double itu persentase lembur. Di sini jangan lupa ya, kita kasihkan tanda kutip di setiap menunya. Kemudian kita mencari double kembali, yaitu gaji lembur. Kemudian yang terakhir kita mencarikan total gaji. Ini jangan lupa untuk diberikan tanda kutip. Baik, kemudian kita mencari objek, yaitu kita bisa masukkan scanner, input, kemudian sama dengan new, lalu kita masukkan scanner kembali. Nah, di sini kita bisa masukkan sistem dot in ya, dan bandingkan titik koma, kemudian kita mencari objek lagi, sistem dan out ini. Oke. Baik, setelah itu kita memasukkan golongan A, B, C. Yap, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan jam lemburnya. Lalu kita bisa input, kemudian kita masukkan kembali next integer. Jika sudah, kita akan mencari yaitu berapa tipe golongan gaji pokoknya menggunakan objek switch. Nah, di sini sudah otomatis ya. Jadi kita bisa masukkan inputnya, itu kita masukkan golongan, kemudian kita case-nya kita bisa ganti jadi case A ya. Baik, kemudian kita bisa masukkan di sini gaji pokok sama dengan yang pertama. Kita bisa masukkan sesuai soal ya, soalnya itu 5 juta. Ya benar. Kemudian kita di sini biar lebih mudah kita langsung saja ya. Ya betul, kita duplikat ya. Ini bisa masukkan golongan B dan golongan C ya. Nah, di sini kita ubah tadi gajinya, di sini 6,5 juta dan sini 9 juta ya. 9.500.000 rupiah. Kemudian sini kita ganti ya, bukan break, sesuaikan dengan soalnya, yaitu sistem print. Yes. Kita coba mencari error object. Kita mencari error object, itu error tidak termasuk di antara golongan. Sebentar, di sini ada yang
tertinggal ya di sini. Seharusnya kita bisa masukkan input.next dan kita akan memasukkan objek top uppercase. Bentar, ada yang salah sepertinya. Input.next top uppercase. Ya, betul ya. Input.next. Dan kita mencari kembali sistem outing. Kita masukkan jam lembur. Dan lalu di bawahnya kita masukkan juga jam lembur. Kita input next integer. Oke. Jangan lupa titik koma ya. Ya, kalau gini sudah jadi. Kemudian kita bisa menambahkan ya tadi yang kurang di sini, error tidak termasuk di antara golongan A ya tadi ya, namakan A, B, C, dan kita masukkan titiknya. Salah, jangan lupa masuk kurung tutup sendiri ya di sini ya. Ya betul. Oke, jika sudah, kita jangan lupa dulu untuk input close, lalu masukkan di sini ya, kita masukkan return ya, fungsinya agar bisa kita jalankan ya Java-nya nanti. Jangan lupa setelah kurung kurawal di sini kita bisa masukkan kembali sistem out. Jangan lupa kita masukkan print in, maksudnya di sini in. Sini i-nya harus apa ini? Golongan karyawan. Salah. Tadi kurawal karyawan. Ya, kita jangan lupa untuk masukkan plus golongan di sini. Apa ini yang error? Masukkan golongan karyawan. Lalu di sini kita bisa duplikat saja ya biar cepat. Tinggal ganti aja
ini menjadi gaji pokok karyawan, di sini tambah gaji pokok. Oke, jika sudah kita coba run ya untuk Java-nya. Sebentar, di sini ada letak errornya. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi sempat terjadi error, namun di sini sudah saya tuliskan ya tentang if kita mencari untuk jam lembur, persentasenya sekian sesuai dengan soal-soal yang diberikan tadi. Di sini kita masukkan 0,3% untuk jam lembur 1 jam, untuk jam lembur 2 jam kita masukkan 0,32, jam lembur 3 jam kita masukkan 0,34, kemudian jam lembur 4 jam kita masukkan 0,36. Lalu yang terakhir jam lembur 5 jam kita masukkan 0,38. Di sini juga kita bisa masukkan persentase lembur 0 ya, agar ketika kita masukkan angka selain 1 sampai 5 itu maka di sistem Java-nya tidak terbaca gitu ya. Karena tidak termasuk dalam golongan yang dimaksud. Nah, di sini juga saya sudah masukkan gaji lembur, persentase lembur dikali gaji pokok, dan kemudian di sini total gaji yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Tadi saya sempat ada kesalahan di sini, saya malah mengkalikan gaji pokok menjadi gaji lembur, jadi hasilnya terlalu tinggi ya untuk total gajinya. Jadi di sini jangan sampai salah. Di sini simbolnya itu perkalian atau kali, di sini simbolnya plus atau tambah. Kemudian untuk subjeknya juga sudah saya tulis yaitu golongan karyawan menyesuaikan ya dengan tadi soalnya, golongan karyawan ditambah golongan, gaji pokok karyawan ditambah gaji pokok, persentase lembur karyawan ditambah persentase lembur. Di sini juga tadi saya sempat ada sedikit error karena memang tanda kutipnya ada kurang 1 ya, jadi tidak boleh ada yang tertinggal karena pada saat running Java-nya itu akan terjadi masalah atau terjadi error begitu. Untuk total gaji karyawan ini bisa dikasih simbol kutip plus total gaji. Dan tadi saya sempat lupa bahwa di atas seharusnya dikasih kode atau angka inisiasi ya. Di sini saya sudah kasih inisiasi agar pada saat di running Java tidak terjadi kesalahan pada menghitung total gajinya ya, atau persentase lembur atau gaji lemburnya. Di sini saya kasih inisiasi yaitu sama dengan 0.00 tanda kutip, jangan lupa titik koma maksudnya jangan lupa. Di sini sudah kasih saya 3. Untuk jam lembur, golongan jam lembur dan gaji pokok itu tidak perlu dikasih inisiasi atau diberi inisiasi ya. Baik, jika sudah semuanya saya akan coba running Java-nya. Ya, di sini sudah bisa ditemukan ya golongannya ABC. Kita coba simulasikan golongan A. Kita coba bila jam lemburnya 3 jam ya, maka golongan A yaitu gaji pokok karyawannya 5 juta, persentase yang dihitung yaitu 0,34, maka gaji lembur karyawannya senilai Rp1.700.000, kemudian total gajinya menjadi Rp6.700.000. Seperti itu. Dan demikian untuk tugas 2 saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.